Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Agnes Sutridiantini dengan saya sendiri, Gina Fitriah, Freti Devinka, dan Indah Permatasani. Sebelum ke pembahasan lebih lanjutnya, kita harus mengerti dulu apa sih musik kontemporer itu. Pengertian musik kontemporer adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk bidang kegiatan kreatif yang dalam konteks berbahasa Inggris paling sering disebut musik baru, musik kontemporer, atau lebih tepatnya musik semi kontemporer. Musik kontemporer merupakan musik yang biasanya dimainkan tanpa menggunakan alat musik yang aslinya, tetapi iringan nada yang dihasilkan tidak kalah bagusnya dengan alat musik pada aslinya. Musik kontemporer juga lazim disebut dengan new music atau musik terbaru. Secara gampangnya kita bisa lihat dari kata kontemporer yang memiliki arti masa kini. Definisi musik kontemporer lainnya yakni jenis musik yang belum diciptakan alias belum pernah diciptakan sebelumnya. Seni musik kontemporer kerap dianggap sebagai seni musik yang unik dan inovatif. Mengapa dianggap unik? Ya karena itu tadi, karena musik kontemporer menggunakan alat musik yang bukan alat musik sebenarnya atau yang aslinya. Selanjutnya pengertian musik kontemporer menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Mr. Vaiti tahun 1991. Penerapan pengertian kontemporer dari yang semula sangat ideologis menjadi lebih khusus, yaitu mengarah ke sebuah gaya untuk menggolongkan karya-karya yang selalu disemangati pencarian kemungkinan baru. Menekankan sifat anti kaidah-kaidah kompositoris bahkan anti pada bentuk-bentuk penyajian musikal yang baku dan mapan. Yang kedua adalah pengertian musik kontemporer menurut Edi Sediawati tahun 1981. Istilah kontemporer pengertiannya luas, rumusannya mudah dikatakan tetapi tidak semudah menentukan batasan-batasannya. Bahkan cenderung kurang memberi manfaat. Sediawati menawarkan suatu batasan yang bergeser dari arti kata tetapi lebih mendekati maksud yang dituju, yaitu seni kontemporer adalah seni yang menunjukkan daya cipta yang hidup sesuai dengan kondisi kreatif dari masa terakhir. Jadi kesimpulannya menurut Edi Sediawati adalah pengertiannya sangat luas, rumusannya mudah dikatakan tetapi tidak semudah menentukan batasan-batasannya. Oleh karena itu, Edi Sediawati menawarkan batasan yang bergeser dari arti katanya tetapi lebih mendekati maksud yang dituju, yaitu tadi seni kontemporer adalah seni yang menunjukkan daya cipta yang hidup sesuai dengan kondisi kreatif dari masa terakhir. Pengertian musik kontemporer menurut Sukaharjana tahun 2003 menyatakan musik kontemporer tidak menunjuk kepada suatu apapun yang bersifat spesifik kecuali menyeratkan tentang suatu waktunya itu adalah masa kini, atau sesuatu yang bersifat kekinian yang tidak dibatasi oleh suatu periode waktu tertentu. Sifat-sifat dasar musik kontemporer pada setiap zaman dulu maupun zaman sekarang tidak pernah ada perubahan, yaitu menyangkut kebutuhan dan adanya pembaruan sebagai tuntutan terhadap masa lalu yang dianggap sudah tidak relevan lagi dan usang. Lanjut di bagian kedua, saya Gina Fitriah akan menjelaskan mengenai sejarah musik kontemporer dan konsep musik kontemporer. Nah, sejarah awal di Indonesia, perkembangan musik kontemporer baru mulai dirasakan sejak diselenggarakan acara Pekan Komponis Muda tahun 1979 di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Melalui acara itu, komunikasi para seniman antar daerah dengan berbagai macam latar belakang budaya lebih terjalin. Nah, nama tokoh-tokohnya yakni Hari Rusti, Nano Sutarno, Ben Pasaribu, Rahayu Supanggih, Ai Suwardi, Komang Aditya, Trisuji Kamal, Tony Prabowo, Yubar Jailani, Dodi Satya Eka Gusdiman, Nyoman Windu, dan Oto Sudarta, dan juga lain-lain. Nah, setelah itu, Festival Musik Kontemporer di Indonesia ada di Kota Solo pada tahun 2007 dan tahun 2008. Lalu acara Hitam Putih di Riau, Festival Gong Kebiar di Bali. Dan acara-acara tersebut secara rutin dilakukan bukan sekadar ritual atau memiliki tujuan memecahkan ekor muri apalagi mencari keuntungan, karena pementasan musik kontemporer seperti yang pernah dikatakan Hari Rusli merupakan seni yang merugi akan tetapi melaba dalam tata nilai. Nah,
Berikutnya sejarah di wilayah Sunda. Sebelumnya banyak komponis kontemporer daerah Sunda yang cukup potensial, akan tetapi sangat sedikit yang konsisten. Salah satu komponis pertama yang perlu disebut adalah Nano S. Meskipun aktivitasnya lebih cenderung sebagai pencipta lagu, akan tetapi beberapa karyanya seperti karya Sangkuriang atau Warna memberi nafas baru dalam pengembangan musik Sunda. Komponis lainnya seperti Suhendi Aprianto, Ismet Ruhimat sangat cukup konsisten dalam upaya pengembangan aspek organologi dalam komposisinya. Berikutnya sejarah di wilayah Bali. Di Bali, aktivitas berkesenian dengan ideologi kontemporer sesungguhnya telah berlangsung sejak awal ke abad ke-20 dengan lahirnya seni kekebiaran di Bali Utara. Namun, wacana tentang musik kontemporer mulai mengemuka serangkaian adanya Pekan Komponis Muda satu yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1979. Komponis muda yang mewakili Bali pada waktu itu adalah I Nyoman Asita dengan karyanya yang bertajuk Gema Eka Desa Rudra. Berikutnya ke bagian konsep musik kontemporer. Karya-karya musik kontemporer tidak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya, walaupun memberi sumber-sumber tradisi itu masih terasa lekat. Akan tetapi, sikap serta pemikiran individualah yang paling penting sebagai landasan dalam proses kreativitas yang estetik yang sebelumnya telah dikurung oleh sesuatu yang terpola, ada standarisasi, seragam, global, dan bersifat sentral. Konsep musik kontemporer menjadi sangat personal atau individual, sehingga perkembangannya beragam. Paham inilah yang ditawarkan oleh musik kontemporer, sehingga dalam karya-karya yang lahir banyak terjadi vokabuler, teknik, garapan, dan aturan tradisi yang telah mapan ke dalam wujud yang baru, terkesan aneh, nakal, bahkan urakan. Dari segi alat musik, sajian kontemporer menggunakan perpaduan antara instrumen tradisional dan modern, sehingga menambah variasi suara yang dihasilkan. Dari segi sikap penyaji bergerak sesuai alur cerita seperti jalan, berdiri, dan duduk. Secara kompositoris, karakteristik karyanya dapat dipetakan menjadi 3 kategori. Pertama, karya musik yang bersifat musik iringan. Konsep komposisi dalam karya seperti ini berdasar pada penciptaan suatu melodi. Kemudian elemen-elemen lainnya berfungsi mengiringi melodi tersebut. Karya kedua adalah karya musik yang bersifat ilustratif. Konsep komposisinya merupakan gambaran dari cerita-cerita dan puisi-puisi. Dengan demikian, orientasi musiknya lebih tertuju pada penciptaan suasana-suasana yang berdasar pada interpretasi komponisnya. Yang ketiga adalah karya musik yang bersifat otonom. Karya musik seperti ini biasanya sangat sulit dipahami oleh orang awam. Selain bentuknya yang tidak baku, aspek gramatika musiknya pun sangat berbeda jika dibandingkan dengan karya-karya tradisi. Kadang-kadang karya-karya musik seperti ini menimbulkan hal yang kontroversial, seperti yang anti tradisi. Padahal secara sadar atau tidak, semua tatanan konsepnya bersumber dari tradisi. Kategori yang seperti ini lebih dekat atau lebih cocok dengan fenomena musik kontemporer. Nah, sekian bagian dari Gina. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita berlanjut ke bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prati Depingka Rosita. Di sini saya akan membahas tentang jenis musik kontemporer. Jadi yang pertama, di sini aku masukin ada 6 jenis. Yang pertama ada musik klasik, lalu yang kedua musik pop, musik R&B, musik jazz, musik rock, dan keenam itu musik blues. Pertama kita akan membahas dulu tentang musik klasik. Jadi musik klasik itu merupakan istilah luas yang biasanya mengarah pada musik yang dibuat atau berakar dari tradisi seni barat dan musik orkes. Lalu mencakup periode sekitar abad ke-9 hingga abad ke-21. Lalu musik klasik Eropa itu dibedakan dari bentuk musik non-Eropa dan musik populer, terutama oleh sistem notasi musiknya yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16.
Jadi notasi musik barat itu digunakan oleh komponis untuk memberi petunjuk kepada pembawa musik mengenai tinggi nada, kecepatan, metrum, ritme individual, dan pembawaan tepat suatu gubahan musik. Hal ini membatasi adanya praktik-praktik seperti improvisasi dan ornamentasi ad libitum yang sering didengar pada musik non-Eropa. Bandingkan dengan musik India dan musik tradisional Jepang maupun musik populer. Lalu musik klasik ini juga beberapa tokohnya mungkin kalian pernah dengar Ludwig van Beethoven, lalu ada Wolfgang Amadeus Mozart, lalu yang terakhir ada Franz Schubert. Ini ketiga tokoh ini merupakan ketiga tokoh musik klasik. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang musik pop. Kalau musik pop itu adalah sebuah genre musik yang populer berasal dari bentuk modern di Amerika Serikat dan Inggris pada pertengahan 1950-an. Lalu istilah musik populer dan musik pop itu sering digunakan secara bergantian. Jadi meskipun yang pertama menggambarkan semua musik yang populer dan mencakup banyak gaya yang beragam, pop dan rock adalah istilah yang hampir identik dengan musik pop sampai akhir 1960-an. Jadi ketika mereka menjadi semakin berbeda sama lain. Lalu musik pop itu juga merupakan salah satu jenis aliran musik yang paling populer sampai saat ini. Lalu siapa juga yang tidak tahu tentang musik pop? Kenapa musik pop lebih terkenal daripada jenis-jenis musik yang lain? Karena secara sederhana musik pop ini dianggap sebagai musik yang populer dan gampang diterima oleh masyarakat. Jadi dengan adanya musik pop itu sendiri itu kita merasa lebih dekat dengan tujuan komersial melalui industri musik. Dari temponya yang bervariasi dan lirik lagunya juga sederhana, tapi biasanya berusaha menyimpan makna tertentu. Jadi sampai saat ini musik pop juga masih terus berkembang seiring dengan bergantinya zaman. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang musik R&B. Jadi R&B ditulis sebagai singkatan dari Rhythm and Blues. Jadi merupakan genre musik populer yang menggabungkan jazz, gospel, dan blues. Aliran jenis musik ini pertama kali diperkenalkan oleh pemusik Amerika. Lalu istilah ini pertama kali dipakai sebagai istilah pemasaran dalam musik di Amerika Serikat dan pada tahun 1947 oleh Jerry Wexler yang bekerja pada majalah Billboard. Jadi istilah R&B ini menggantikan istilah musik keras dan kategori Billboard Harlem Hit Parade pada Juni 1949. Tahun 1948 RCA Victor memasarkan musik kulit hitam dengan nama Blues and Rhythm. Frasa tersebut dibalik oleh Wexler di Atlantic Record yang menjadi perusahaan rekaman yang memimpin di bidang R&B pada tahun-tahun awal. Lalu sekarang musik R&B juga merupakan salah satu jenis musik yang paling digemari di seluruh dunia. Lalu lanjut kita akan membahas tentang musik jazz. Jadi musik jazz ini merupakan aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dengan akar-akar dari musik Afrika dan Eropa. Jadi musik jazz ini banyak menggunakan gitar, trombon, piano, trompet, dan saksofon. Jadi lalu elemen penting dalam jazz itu merupakan blue note, improvisasi, polyrhythm, sinkopasi, dan shuffle note. Jadi meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk menentukan jazz dari sudut pandang di luar jazz, seperti menggunakan sejarah musik Eropa atau musik Afrika. Jadi kritikus jazz Joachim Baron berpendapat bahwa semua upaya tersebut tidak memuaskan. Salah satu cara untuk berkeliling masalah definisi
adalah untuk mendefinisikan istilah jazz lebih luas. Jadi Baron mendefinisikan jazz itu sebagai bentuk seni musik yang berasal dari Amerika Serikat melalui konfrontasi dengan kulit hitam dengan musik Eropa. Lalu ia juga berpendapat bahwa jazz itu berbeda dari musik Eropa dalam jazz yang memiliki hubungan khusus untuk waktu yang didefinisikan sebagai ayunan, sebuah spontanitas dan vitalitas produksi musik di mana improvisasi memainkan peran, dan kemerduan dan cara ungkapan yang cermin di individualitas dari musik jazz lakukan. Nah, yang selanjutnya musik rock. Jadi musik rock ini dalam atau musik cadas adalah genre musik populer yang mulai diketahui secara umum pada pertengahan tahun 50-an. Jadi akarnya itu berasal dari rhythm and blues. Jadi musik country dari tahun 40 dan 50-an serta berbagai pengaruh lainnya. Selanjutnya, musik rock juga mengambil gaya dari berbagai musik lainnya, termasuk musik rakyat atau folk music, jazz, dan musik klasik. Jadi bunyi khas dari musik rock itu sering berkisar sekitar gitar listrik atau gitar akustik, dan penggunaan backbeat yang sangat kentara pada rhythm section dengan gitar bass dan drum, lalu ada keyboard serta organ, piano, atau sejak 17-an itu ada synthesizer bergaya blues, kadang juga digunakan synthesizer itu ya. Di samping gitar atau keyboard, saksofon dan harmonika yang bergaya blues juga kadang digunakan sebagai instrumen musik solo. Dalam bentuk murninya itu musik rock mempunyai 3 chord backbeat yang konsisten dan mencolok, lalu melodi yang menarik. Yang terakhir adalah musik blues. Musik blues ini merupakan nama yang diberikan untuk kedua bentuk musik dan genre musik yang diciptakan terutama dalam masyarakat Afrika Amerika di Deep South Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, dan dari lagu rohani, lagu kerja, hollers lapangan, teriakan, dan narasi sederhana berirama balada. Jadi the blues itu di mana-mana dalam bentuk jazz, R&B, dan juga ada rock and roll juga, dicirikan oleh chord progresif tertentu dengan 12 bar chord miring. Yang progresif yang paling umum itu dengan nada miring, mencatat bahwa untuk tujuan ekspresif yang dinyanyikan atau dimainkan secara bertahap rata atau menekuk dalam kurung itu bisa minor 3 untuk 3 major, sehubungan dengan lapangan dari major scale. Sekian pembahasan saya tentang jenis musik kontemporer. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh musik kontemporer. Nah, contoh musik kontemporer ada 5. Di antaranya ada 1, Tetabuhan Sungut. Tetabuhan Sungut merupakan karya yang dimainkan oleh sekelompok paduan laki-laki dan perempuan, karya Slamet Abdul Syukur. Ide utamanya yaitu mentransfer bunyi-bunyi gamelan, vokal, dan alat musik perkusi tradisi berupa saron, kendang, dan semacamnya melalui vokal manusia, ibarat main gamelan. Namun dengan suara mulut, bunyi-bunyi tersebut dikemas menjadi satu kesatuan suara yang otonom, bukan bermaksud mengimitasi suara gending dan dimainkan oleh suara manusia. Namun bunyi-bunyi tersebut disusun ulang hingga membentuk sebuah komposisi mandiri. Yang kedua ada Badingkut. Badingkut merupakan salah satu karya seorang dosen Oya Yukkarya. Pada suatu bagian tertentu, idenya tertolak dari eksplorasi warna-warni vokal manusia.
seperti gaya melodi bicara dengan menggunakan satu kalimat yang berbunyi huruf vokalnya diganti dengan hanya menggunakan vokal yang sama, a, i, u, e, o. Nuansa akrab dan lucu terasa pada bagian ini, sehingga terkadang membuat penonton larut dalam karyanya. Namun, tentu saja kekayaan karyanya terletak pada kemampuan menyusun bunyi-bunyi yang satu sama lain tidak selalu sama dengan menggunakan berbagai teknik komposisi yang khas. Yang ketiga ada OAEO. OAEO adalah salah satu karya I. Wayan Sadra pada tahun 1993. Komposisi yang terdapat pada karya ini memiliki kesan yang menarik, karena dengan menggunakan vokal ini saja mampu menjadi satu karya yang baru. Vokal tersebut dipadukan dengan beberapa alat musik perkusi dan menggunakan berbagai rangkaian melodi sebagai bahan musik tradisi dengan teknik pengulangan dan berbagai variasi di setiap bagiannya. Warna suara vokal laki-laki dan perempuan menghasilkan satu kesatuan warna yang khas, apalagi dalam karya ini terdapat solois meskipun tidak dominan. Yang keempat ada Philosophy Gang. Philosophy Gang merupakan album perdana dari grup musik bentukan Harry Roselli. Harry Roselli Gang meski direkam di Musika Studio Jakarta, album ini dirilis oleh Lion Records di Singapura pada tahun 1973. Nah, pada tahun 2017, album tersebut dirilis ulang dalam bentuk CD dan piringan hitam. Dalam daftar 150 album di Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang terbit edisi 32 bulan Desember 2007, album Philosophy Gang menempati peringkat ke-34. Salah satu lagu dari album tersebut, yaitu Malaria, mendapatkan posisi ke-44 dalam daftar lagu 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah yang sama edisi 56 bulan Desember 2009. Dan yang terakhir ada Body Jack. Body Jack merupakan karya seni pertunjukan multikultural yang memadukan unsur-unsur seni budaya barat atau Amerika dan Timur atau Bali Indonesia dengan dua produksinya Body Jack tahun 1990 dan Body Jack tahun 1999 merupakan hasil kolaborasi antara I. Wayan Dibia dari Bali dan Keith Terry dari California. Digarap dengan memadukan unsur-unsur seni kecak Bali dan body musis atau body jack menghasilkan sebuah jenis musik baru yang menggunakan tubuh manusia sebagai sumber bunyi. Karya ini murni lahir dari keinginan seniman untuk mengekspresikan jiwanya yang telah tergugah oleh dinamisme seni kecak dan body musik. Nah, selanjutnya ini ada contoh video musik kontemporer. Silahkan disimak baik-baik.
Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa chat melalui grup. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.